Pak Dirut, jadi ini dua hal yang menurut saya ini menjadi persoalan utama. Selain tentu kalau kita melihat kepada tata kelola, ini yang masih jauh dari good corporate governance. Jadi masih jauh. Kami mengunjungi pada waktu itu mengunjungi lokasi yang dikerjasamakan. Kerjasama pun saya kira sangat longgar. Ini sekaligus ke Pak Nur, Pak Dirut Timah yang baru. Dan bahkan rapat di sini saya katakan, kalau para dirut tidak mampu memahami situasi dan kondisi lapangan hari ini, maka jangan harap Anda bisa memperbaiki terhadap tata kelola dan tata niaga timah ini. Karena sangat aneh, justru kalau melihat dari peta potensi timah, berada banyak di Indonesia, tetapi juga ekspor dari Malaysia juga tinggi gitu. Kan ini aneh gitu. Nah yang kedua, konsesi milik timah itu sangat besar. Dan betul tadi Pak Prof. Nurdin Halid itu menyampaikan bahwa memang lautnya itu kasat mata. Kita bisa melihat secara langsung kok di situ. Bagaimana di darat juga, di wilayah konsesi masih ada pihak-pihak lain yang juga menambang. Memang betul, yang menambang rakyat. Tapi di belakang rakyat inilah yang sesungguhnya mengambil keuntungan itu, Pak. Saya setuju kalau misalkan ada penambang-penambang yang ilegal, menyangkut rakyat, dilegalkan, diorganisir, dan kemudian ini bisa dirangkul menjadi bagian dari PT Timah, saya kira saya setuju. Tapi kalau mereka kemudian atas nama rakyat, tapi yang mengambil keuntungan pihak lain, oknum-oknum tertentu, saya kira ini yang tidak bisa ditolerir. Kalau Dirut Min ID-nya bintang 3, Dirut Timahnya juga bintang berapa Pak Nur? Oh kolonel, oh perang berarti itu namanya. Perintah jenderal, kolonel perang ini gitu. Nah ini yang menurut saya, ini yang harus diperangi. Dan tidak sulit-sulit amat menurut saya dulu, rekomendasi Panja itu sebetulnya, ini tinggal penata kelolaan. Gitu. Karena tidak sulit-sulit amat, masyarakat bisa didekati, bisa diajak bicara, selama hajat hidup mereka juga bisa kita penuhi dengan cara-cara yang benar. Gitu. Nah yang berikutnya, saya coba, kita dulu siapa yang ikut ya? Nah, dengan Bu Rike. Kami terus ke pinggir pantai, melihat bagaimana eksploitasi yang ada di laut. Itu kan masih relatif virgin lah. Karena belum sepenuhnya dieksploitasi di laut. Dan bahkan kalau melihat kapal-kapal yang dimiliki oleh PT Timah, sesungguhnya jauh dibandingkan dengan kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak swasta. Oleh karenanya kan dulu saya minta rekomendasi Panja itu, coba kalau memang potensi di transition zone ataupun di wilayah pantai juga itu sangat besar, kenapa tidak berinvestasi di situ untuk bisa mengambil potensi timah di sana? Yang pada akhirnya ya yang memanfaatkan itu ya akhirnya illegal mining lagi di sana. Bapak dapat melihat Pak, di sebelah sana tuh ada kapal yang sesungguhnya itu bukan PT Timah. Loh, kok dibiarkan gitu loh? Kok dibiarkan Pak? Nah, saya khawatirnya bukan dibiarkan, tapi pembiaran, gitu. Ya pembiaran Pak namanya, atau kerjasama, yang pada akhirnya ya nanti pada suatu saat kandungannya sudah tidak ada, potensinya sudah tidak ada, tanggung jawab pemerintah adalah tanggung jawab untuk merehabilitasi gitu. Bukan keuntungannya tidak dapat, tapi ada tanggung jawab rehabilitasi. Kan rugi kita negara, sebagai negara rugi. Dan menurut saya ini menjadi kesalahan kita bersama. Jangan sampai perjalanan sejarah Pak Dirut yang saya kira ini penuh harapan gitu ya, tapi kemudian sama seperti manajemen yang lama. Dan ini memang harus lebih terbuka, harus lebih terbuka. Gak bisa lagi sesuatu hal yang ini menjadi hajat hidup masyarakat banyak sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan untuk negara, tetapi semuanya serba tertutup. Kadang kan, mohon maaf ya, saya bukan mengungkit dosa lama,
Kalau kita ngasih masukan WA aja nggak dijawab gitu. Ke Dirut itu. Dirut lama, maksud saya bukan yang sekarang. Kalau Pak Dilo mah dijawab, tapi ya kata Pak Dilo itu kekuasaan Dirut bukan kekuasaan saya gitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh manajemen baru. Sehingga betul-betul pola kerjasama dan bagaimana tata kelola terhadap para illegal mining yang itu atas nama rakyat, ya betul-betul adalah untuk rakyat. Menurut saya itu bisa dirangkul. Terus sistem pengawasan, Pak. Kami juga meninjau terhadap konsesi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya mereka 24 jam terus memproduksi. 24 jam memproduksi. Bagaimana Anda bisa tahu untuk bisa ini bagian Anda, ini bagian saya. Bagaimana cara membaginya ataupun pola kerjasamanya. Nggak bisa saya tuh. Saya bilang saya nggak habis pikir juga. Kalaupun kemudian yang disetorkan yang masuk dalam gudangnya PT Timah dengan yang berbelok ke tempat ke smelter lain, ya wajar memang terjadi. Kalau kemudian sebelumnya terjadi kasus yang fantastik 300 triliun kurang lebih, ya wajar terjadi. Karena apa? Sistem pengawasannya longgar kok kayak begitu. Mereka kan jadi Pak. Masih mentah gitu. Nanti dibagi dalam beberapa bag gitu. Kan ada yang masuk ke gudang, kemudian diinspeksi di gudang, diaudit di gudang. Tapi apakah yang dari lapangan itu teraudit tidak? Yang misalkan beloknya kemana? Kan nggak pernah saya lihat. Tidak saya pernah lihat ada sistem pengawasan yang betul-betul ini menjamin bahwa betul-betul akuntabel. Gitu. Nah ini menurut saya penting juga nanti menjadi